Bulan Juli kemarin itu agak-agak stres sebetulnya gitu, melihat orang pada banyak yang meninggal, terus masjid juga satu hari bukannya 5 kali mengumandangkan azan, tapi malah mengumandangkan 10 kali orang meninggal. Itu berturut-turut kan waktu awal Juli itu kondisinya. Saya kontak lah teman-teman saya yang di Jakarta, saya mau bikin acara kayak kalian nih, vaksinasi massal, gimana caranya? Diberikan petunjuk begini gitu. Setelah diberikan selesai petunjuk begini, akhirnya saya kontak teman-teman saya, saya butuh orang nih kira-kira minimal 500 dari kalian ada nggak ya gitu. Cari 2 hari itu 500 bisa nih ketemu 500. Oke, berarti sisanya saya 1000 akan saya kirimkan pada umum gitu. Waktu kemarin bulan dapatnya kita mau bikin dari bulan Juli, kita baru dapat approval itu sekitar bulan Agustus tanggal 20-an. Dan untuk pelaksanaan tanggal 3 September kemarin. Ya udah kita bikinlah acara dadakan ini. Waktu itu stok vaksin masih agak susah, jadi ngantrinya lama. Setelah selesai bikin vaksinasi pertama, ya mau nggak mau karena kita harus komit di awal, kita akan bikin acara vaksinasi kedua. Ya kita bikin acara vaksinasi kedua ini sekarang gitu. Dan memang komitnya waktu itu memang 1000 minimal gitu. Harapannya 1000 itu kenapa? Karena biar orang-orang yang ada di sekeliling wilayah Sleman ini itu bisa untuk divaksin. Karena Sleman ini unik, Mas. Kenapa? Yang tinggal di Sleman ini tidak hanya orang di Sleman. Sleman ini magnet bagi pendatang sebetulnya. Orang dari Magelang, dari Gunung Kidul, dari Bantul, kerjanya di Sleman rata-rata di sini. Begitu dia kerjanya di sini kan, kalau mau vaksin kan dia harus pulang. Nah, atau kalau enggak, kalaupun memang dia pulang kan, misalnya dia kerja atau apa kan, dia nggak tahu nih kapan bisa dapat vaksin. Pendaftaran vaksin saya udah cobain berkali-kali, ngantri kayak flash sale, kuota cuma 200, nggak nyampe 1 menit habis. Akhirnya kita bikinkan lah sistem kan gitu, gimana sih caranya biar orang itu kalau misalnya emang ngedaftar itu bisa agak lebih pelan dan bisa lebih tertata lah gitu. Kayak sekarang kita bisa ngatur jamnya, jam berapa sih orang datang, jamnya jam berapa sih orang itu harus vaksin. Kita udah bisa ngatur itu semua by system, jadi tidak akan ada penumpukan antrian. Bisa dilihat sampai sekarang ini malah kosong. Orangnya belum pada datang nih. Ini yang mungkin yang jam 10, jam 11 belum pada datang nih gitu. Nah, ini kita bikin gimana caranya ada sistem otomatisasi mulai dari pendaftaran yaitu digital, orang dapat konfirmasi WhatsApp digital, orang harus mengkonfirmasikan dia datang apa tidak. Jadi tidak ada istilahnya vaksin yang terbuang gitu. Jadi kalau orang emang dia itu nggak bisa datang, ya kita akan ngalihin pada orang lain gitu. Untuk kedepannya, apakah Hiwot akan membuat suatu aplikasi atau sistem untuk mempermudah? Ya, untuk mempermudah Nantinya. Jadi, Mas bisa lihat di sini orang-orang itu tidak perlu mengisi manual. Jadi tidak perlu ada istilahnya antrian yang emang mereka itu lama lah, maksudnya harus lama, harus ngisi, harus nanti ini ngisi gimana, salah-salah lagi ngisi ini, saya harus jawab apa ya. Mereka sudah bisa mengisi itu mandiri di rumah. Ketika nyampe sini tinggal di screening aja, selesai semua, itu udah selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Kami sudah diuji juga untuk dipergunakan di kota lain seperti di Tegal, kemudian juga di Depok. Insya Allah juga minggu depan akan dipergunakan di Muhammadiyah Jogja. Itu kita kasih gratis, Mas. Gratis? Kita kasih gratis. Jadi kalau memang ada penyelenggara vaksin yang memang mau menggunakan sistemnya kami, boleh itu gratis. Dari kios itu kasih gratis. Nanti tinggal kondisinya mau modelnya seperti apa, nanti kita akan bantu. Nih sistemnya kayak gini, alurnya, flow-nya kayak gini biar nggak terjadi antrian. Nanti ada proses check-in, ada check-out. Jadi kita bisa tahu rata-rata berapa lama sih orang itu disuntik gitu. Saya dapat keluhan banyak dari anak-anak saya yang pernah vaksin sebelumnya. Mereka harus ngantri berjam-jam, bisa 3 jam lebih hanya untuk suntik aja. 3 jam itu belum disuntik, 3 jam itu baru untuk ngantri pendaftaran. Dan saya bilang kita nggak bisa nih menyelesaikan masalah se-Indonesia Raya itu dengan cara manual gitu. Harus semuanya paling tidak sudah didigitalisasi sebagian gitu. Kalau memang sistemnya untuk penginputan data BPJS ini masih harus manual gitu, ya paling tidak pendaftarannya sudah otomatisasi dan orang cuma tinggal print. Kalau memang mereka di sini masih butuh kertas, oke lah kita print. Tapi paling tidak itu sudah membantu untuk tidak terjadi antrian atau penumpukan. Mas bisa lihat flow-nya di sini, semuanya lancar dan orang itu tidak ada yang menunggu lama. Bahkan ini disiapin banyak pun ini orang yang nunggunya nggak ada gitu. Karena ya orang nggak perlu nunggu lama, baru duduk sebentar udah dipanggil lagi gitu. Kan vaksin itu kan terbatas. Betul. Kenapa jenengan terbuka untuk umum?
Apa alasannya? Kenapa terbuka untuk umum? Karena saya sendiri bawa KTP Jogja. Satu itu, kedua sulit sekali. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang kerja entah di tempat saya, entah di tempatnya tetangga saya, kompetitor saya atau apa. Rata-rata bukan orang tinggal di Jogja, bukan KTP Jogja, dan harus kerepotan untuk mengurus surat domisili. Sedangkan yang namanya sakit itu tidak mengenal domisili. Siapapun bisa kena sakit, siapapun bisa kena COVID. Dan kalau kita menunda-nunda dengan alasan oh ya domisilinya begini, harus ada bawa surat RT RW, surat keterangan kerja, kita lama-lama jadi lama di birokrasi seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang sehat. Di kota lain seperti Jakarta sudah tidak ada lagi syarat-syarat seperti itu. Hanya di daerah haji yang ada seperti itu. Dan yang agak ngotot saya perhatikan itu ada di Jogja sama di Surabaya. Itu yang sangat ketat sekali peraturannya seperti itu. Bahkan banyak teman-teman saya yang di Surabaya itu sudah datang ke sentra vaksin, antri berjam-jam, ditolak gara-gara tidak bawa surat domisili. Kan itu bukan hal yang tujuannya manusiawi sebetulnya, saya bilang gitu kan. Karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan ini, karena memang ini program pemerintah. Jadi kami di sini yang menginisiasi untuk menjalankan ini. Jadi semacam biaya-biaya seperti biaya nakes, biaya logistik dan lain, biaya vaksinasi itu yang handle dari donatur semua, seperti itu. Itu yang terlibat siapa aja Pak? Di sini banyak, ada dari Keywords, ada dari ACHI, Asosiasi Keluarga Domestik Indonesia, ada Jogja Calling, ada Konsep Digital, Asosiasi Klinik, ada dari Kodim sebagai pemilik vaksin. Itu semuanya saling bantu aja di sini gitu. Berarti awal mula itu dari Keywords? Ya, kita yang menginisiasi, betul. Kita yang menginisiasi awal untuk ini, bikin acara ini. Salah satunya juga yang memberikan untuk biaya operasional inilah, karena kan ini ada banyak, lebih dari 200 orang yang terlibat dalam acara ini untuk ini. Di 200 orang itu kan mau nggak mau harus kita bayar secara profesional toh gitu. Nah, 200 orang itu ya biayanya juga lumayan gitu. Sewa tempat juga lumayan nih kondisinya kan gitu. Terus ini bagaimana Pak? Ini kan kayaknya terlihat banyak dari karyawan dari Keywords yang turun langsung. Betul, ke ini nggak sini. hanya karyawan dari saya, mungkin dari saya ada 15-20 orang, misalnya ada dari relawan, ada juga dari Jogja Calling. Jadi kita saling bantu aja di sini gitu.